gimana sih gitu? Jebolnya anggaran APBN kita akibat membengkaknya subsidi BBM? Yang jelas APBN kita jebol, Mas. Saya lupa deh hitungannya. Udah dulu ya, saya mau rapat komisi nih. Apa yang membuat Anda nyalek lagi? Kalau istri ya mesti nurut apa kata suami dong. Apalagi suami saya kan eksekutif. Ya isunya harus di legislatif kan. Agenda Anda sebenarnya ini studi banding atau shopping? Jangan salah kira, Mas. Ini kebanyakan titipan kolega separtai. Bener deh, ini bukan barang saya. Mbak, mengapa sampai tega menilap uang rakyat dengan cara korupsi? Mas, sebelum diputus inkrah, saya menyatakan diri tak bersalah. Saya dijebak, Mas. Saya dijebak. Ya, mau tidak mau itu adalah fakta yang kami capture, kami tampilkan, tidak semua dan saya yakin tidak sebagian besar, tapi ada beberapa dan pokoknya itu kalau sekian sudah banyak. Kalau sudah ke pengadilan lebih seru kalau artis lah pokoknya. Yang seperti terakhir tadi ya. Oke. Apa Bang Ege yang kemudian bisa membuat masyarakat nanti tidak salah pilih begitu? Tampilnya di sini oke dalam debat, pengetahuannya banyak begitu, tapi ketika akhirnya mereka pilih karena popularitasnya, karena ketampanannya dan kepandaiannya, ternyata tiba-tiba di Senayan seperti yang kita gambarkan tadi. Oh, jadi tentunya seperti tadi ya, dari dua pertanyaan awal itu ada sedikit bayangan bahwa apa-apa yang dihasilkan oleh Senayan selama ini, khususnya dari kalangan artis, itu tidak misalnya dianggap se-capable atau kapasitasnya berbeda. Tetapi belum tentu begitu dengan yang baru masuk ini kan, yang sekarang disajikan. Kita melihat kalau dulu itu dianggap didominasi oleh wajah-wajah lama, ini kan banyak wajah-wajah baru nih ya, paling tidak itu ya, sudah semakin enak kita melihatnya. Lalu pada bagian yang senyum aja, iya benar dong, enak dan kita melihatnya, ya kan, wajah-wajah baru seperti ini. Lalu yang kedua, memang lebih baik di banyak negara maju juga artis kalau masuk untuk mencalonkan diri pada posisi jabatan publik tertentu, lebih baik dia masuk dulu ke partai politik. Dan ini sudah ya, sebagai kader. ini sudah pernah maju sebelumnya, sudah ada 3 tahun. Jadi memang lebih baik masuk lebih dulu dan turun ke bawah. Ada kerja-kerja ke akar rumput yang sudah mereka lakukan. Gitu. Jadi apapun alasannya, ini untuk menjawab sinisme tadi yang memang lagi eranya pada saat ini. Kalau kita bicara kaderisasi kan kebanyakan menilainya adalah semua partai politik baik lama maupun baru. Begitu, kalau yang baru atau semi baru begitu yang tidak masuk ke Senayan begitu gagal melakukan kaderisasi. PKPI, apa yang Anda lakukan ini selama kalimat ini? gagal, bagus. Kita nggak pernah gagal untuk berjuang, Mbak. Kita jalan terus, apapun itu. Nah, kaderisasi mungkin kita diuntungkan, karena diuntungkan waktu kita tidak berdiri di posisi yang harus bekerja, kita berkader, melakukan itu. Artinya kita bicara ada pembekalan, lalu diskusi-diskusi, ya dibicarakan teman-teman, pokoknya mau masuk caleg itu adalah fungsi-fungsi DPR apa. Nah mereka berdiskusi, komisi 1, 2 sampai sekian kita bicara. Diskusi itu, nah Pak Bahtiar inilah salah satu yang memberikan pelatihan-pelatihan. Itu yang kita bangun sekarang. Nah mudah-mudahan ke depan, siapapun itu, kita PKPI, PAN atau partai siapapun, kita duduk sama-sama berbicara ala musyawarah untuk kepentingan bangsa. Itu yang paling utama, kepentingan rakyat. Kenapa kita mesti bertanding? Kita sepakat. Ayo kita duduk. Sinisme terhadap PAN adalah karena banyak merekrut artis. Kebanyakan kabarnya para kader-kader PAN ini malah sama Mas Bima tidak diberikan tempat. Malah teman-teman artis yang 20 orang itu menggantikan kader-kader yang loyal. Benar tidak? Ya begini, dalam proses penyusunan DCS itu kan semua kita pertimbangkan dan kita betul-betul memprioritaskan kader di posisi-posisi atau dapil-dapil yang memang menjadi basis kita. Tetapi bagi dapil-dapil tertentu yang kita melihat kita memerlukan ya tokoh-tokoh yang bisa punya peluang dan kita bisa mengatur penempatan kader lain, kenapa tidak? Ya, tetapi saya rasa problem ini tidak dialami oleh 1-2 partai ya, tetapi semua partai pasti harus menyelaraskan antara kader sendiri dan pendatang.
dan tidak bisa kita kemudian kategorikan artis mengalahkan kader, tidak. Ini adalah isu tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara kader inti dan orang-orang baru yang kemudian kita rekrut. Kenapa? Ya karena partai ini kan harus selalu membuka diri dan harus ada regenerasi. Ini kan anak-anak muda yang ada di sini yang harus diberikan ruang juga untuk berekspresi di dalam partai gitu. Yang kedua, jangan lupa partai punya kewajiban untuk melakukan proses kaderisasi. Ya, ada latihan kader. Sebelum jadi ini kawan-kawan ini itu akan digembleng. Dan kemudian setelah jadi pun insya Allah kalau mereka jadi, itu kita monitoring. Fraksi itu memonitor pernyataan mereka, kemudian bagaimana berekspresi mereka di depan media dan lain sebagainya. Kalau kemudian dianggap tidak perform, tentu saja kita lakukan assessment atau evaluasi. Oke, Mas Luki ada yang ditambahkan? Ada yang ingin ditambahkan? Mungkin saya rasa tentang fenomena artis yang sekarang sering kali saya ditanya mengenai artis menjadi nyalek-nyalek artis semua. Saya pikir saya tidak semua, hanya sebenarnya sedikit kan artis yang nyalek itu kalau lihat komposisinya. Tapi kalau saya lihat, kalau kita melihat di dunia gitu, di Amerika tahun 80 akhir Ronald Reagan jadi presiden. Bahkan sekarang Arnold Terminator jadi gubernur di Filipina gitu. Jadi saya pikir bukan hal yang mengerikan atau lucu. Estrada. Yang di Filipina Estrada. Oke. Melihat lagi menjadi kemampuan orang itu mampu tidak untuk diberikan akses atau kesempatan. Saya nambahin dikit boleh sedikit aja. Bicara kaderisasi tadi, ini yang kita ada 3 hal. 1, dia mencaleg. Kedua, di bagian legislatif, eksekutif, dan juga pengurus. Kita bagi kalau di PKPI, siapa yang di kepengurusan, dia mengurus partai. Siapa yang memang dia punya kepandaian, keahlian, ya di dalam calon anggota DPR, dia di situ. Tapi di eksekutif kita juga siapkan. Jadi 3 lini inilah yang kita pegang. Kaderisasi di kita. Terima kasih. Oke. Kita pegang janjinya, jangan sampai kalau kemudian menjadi partai penguasa, semua menterinya nyalek lagi, begitu ya. Oke, mohon maaf sudah habis waktunya Bang Ege, tapi terima kasih sudah hadir, terima kasih teman-teman sudah hadir juga. Kita punya cindera mata, begitu ya. Silakan maju. Ini adalah karikatur dari kartunis kita, silakan diberikan masing-masing. Silakan juga kepada PKPI dan PAN. Untuk Mas Bima, Mas Luki, Mas Jeremy, Pak Batiar, Pak Ruli, dan Mbak Norma Yunita, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan pemirsa, itulah tadi episode kami dalam debat Partai Indonesia Bersuara. Kami akan kembali minggu depan tentunya dengan topik-topik yang hangat lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Festi Alwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.